Hai teman-teman, selamat datang kembali di modul Data Science and Technology Series yang berjudul Teknologi dan Manajemen Big Data. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa bedanya NoSQL dari SQL Database. Sekarang kita akan agak menggali lebih dalam mengenai salah satu contoh NoSQL Database, yaitu MongoDB. Nah, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, oke, saya pengen simpan big data, tapi saya bingung mau pakai Hadoop atau pakai MongoDB. Nah, pertanyaannya saya harus pakai yang mana ya? Untuk jawabannya, pertama, kita harus tahu dulu bahwa keduanya sama-sama distributed system. Bedanya, kalau Hadoop dia sifatnya batch processing. Jadi dia menyimpan data yang sangat banyak, kemudian dia perform offline analytics. Nah, kalau MongoDB, dia lebih bagus untuk online processing. Jadi untuk transactional data, misalkan kita nge-capture apa aja item yang sedang di-browsing oleh si pelanggan e-commerce gitu. Selain itu, karena sifatnya seperti itu, Hadoop bisa memakan waktu berjam-jam, saking banyaknya data yang diproses. Sedangkan kalau MongoDB mungkin hanya berurusan dengan ratusan atau ribuan rows atau data units. Jadi kita expect untuk processing secara online atau real time. Nah, kelebihannya apa dari database yang lain? Nah, pertama, seperti sudah dibahas, dia dynamic schema. Jadi, dia yang penting di-insert dulu datanya, tidak perlu di-predefine ada berapa kolom. Nah, contohnya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah salah satu contoh file di dalam MongoDB. Dia sifatnya seperti JSON file. Nah, di sini dia ada ID, objek ID, ini ada unique ID untuk nge-retrieve data tersebut. Nah, ini ada untuk user namanya Nicola, yang ini user namanya Vladimir. Nah, kalau teman-teman bandingkan, di sini dia sebenarnya agak mirip, tapi sebenarnya strukturnya beda. Bedanya di mana? Misalkan untuk Nicola, dia punya kolom atau attribute number of articles. Nah, ini ceritanya dua-duanya bloggers. Nah, dia ada 10 artikel. Sedangkan untuk si Vladimir, dia tidak ada informasi mengenai berapa number of articles yang pernah dia tulis. Gitu. Kemudian, misalkan address nih, structure di dalamnya sama. Terdiri dari street, city, dan country. Nah, tapi kalau untuk si Vladimir, dia punya code untuk location. 45,19. Nah, kalau di sini dia tidak menyimpan data location-nya. Nah, itu maksudnya tidak ada skema yang fix. Keunggulan yang kedua adalah auto sharding. Nah, sharding ini apa? Sharding ini partition. Ya, jadi kalau sebelumnya kita bahas Hadoop nih, Hadoop ada beberapa nodes. Nah, untuk MongoDB dia juga menjalankan prinsip yang agak mirip dengan Hadoop. Jadi, sharding itu maksudnya dia membagi database ke dalam beberapa server instances, beberapa unit server gitu. Nah, yang ketiga ini adalah replication, ada hubungan dengan auto sharding tadi. Ya, jadi intinya memang MongoDB ini agak-agak bekerja seperti Hadoop, tapi lebih digunakan untuk online processing daripada offline processing. Jadi ini adalah summary bagaimana RDBMS dan MongoDB berbeda. Jadi table di RDBMS adalah collection di MongoDB, row di RDBMS adalah JSON dokumen di MongoDB, sama-sama punya indexing. Tapi kalau di sini dia melakukan join, nah kalau di sini dia melakukan linking, dan kalau di sini dia melakukan partition, ini namanya sharding. Tapi more or less fungsinya sama. Nah, MongoDB bisa di-download dari sini. Jadi teman-teman bisa buka sendiri dan download. Di sini kita tidak mempraktekannya, tapi kurang lebih akan ada Linux command yang perlu dilakukan sama seperti ketika kita mengakses Hadoop gitu. Dan dia juga open source. Nah, jadi ini adalah lokasi download MongoDB. Nah, kalau yang community server gratis. Kemudian ada Kompas juga. Kompas ini user interface ya. Jadi kalau orang malas pakai command line, ketik-ketik ini commandnya apa, bisa pakai UI Kompas. Jadi mirip dengan kalau kita ngomongin Hadoop, daripada pakai command line, pakai Linux, pakai Hue ya, HOE. Ya, baru saja kita membahas mengenai MongoDB. Nah, dengan ini sudah lengkap materi teknis kita mengenai solusi Big Data. Nah, berikutnya saya akan mewawancara Chandra Paksi Puspanegara yang merupakan Solution Architect dan Infra Team Lead di Databot. Kita akan tanya lebih lanjut mengenai pengalaman beliau bagaimana menjalankan project implementasi Big Data di Databot. Penasaran? Klik video berikutnya ya. Terima kasih.